sebentar. Cek, cek 1 2 3 1 1 1 cek cek. Oke, teman-teman, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? 1 tes 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 tes. Cek 1 2 3 1 2 3 cek cek cek. Ya, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ya. Seperti biasanya kita akan mengadakan tanya jawab ataupun diskusi ataupun debat begitu ya antara Islam dan Kristen. Sekali lagi teman-teman ya, saya memberitahu bahwa tujuan daripada channel ini didirikan adalah untuk menjawab ataupun untuk meluruskan eh, orang-orang tertentu ya dari pihak Muslim yang senangnya itu membahas agama Kristen begitu. Jadi inilah datangnya channel ini tuh untuk menanggapi mereka-mereka tersebut ya. Nah, karena banyaknya ya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen gitu dan mereka mempengaruhi banyak orang Islam dan akhirnya banyak juga orang Islam berpikiran seperti mereka sehingga orang-orang tersebutlah yang saya ajak diskusi begitu untuk menjawab dan juga sekaligus mengcounter mereka seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin membahas isu-isu tersebut, nah disinilah tempatnya seperti itu. Nah teman-teman juga sebelum kita mulai ya teman-teman ya, jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar dulu, jangan lupa untuk follow-follow dulu dan jangan lupa juga untuk love orange ya. Jangan lupa teman-teman kalau ketemu channel ini langsung teman-teman follow ya. Karena ada banyak di luar sana akun-akun yang tiru-tiruan yang palsu seperti itu. Nah teman-teman jangan lupa juga ini ya love orange sebelum kita mulai dan like-nya dulu atau sukanya dulu sebelum kita memulai acara kita. Oke ya. Shalom, shalom semua, shalom. Kira-kira menurut kalian nih siapa ini dari pihak Muslim yang berkompeten biar kita ajak diskusi? Karena selama ini ya yang kita lihat dari pihak Muslim ini adanya ya cuman itu-itu saja begitu. Kita sangat merindukan ada seorang Muslim yang benar-benar berilmu yang kita ajak diskusi ini. Tapi sayang sekali sampai hari ini kita belum bisa menemukannya. Pertanyaan mereka dari dulu itu-itu aja. Apakah Yesus Tuhan? Begitu. Itu aja. Kita sudah jelaskan ribuan kali juga pertanyaannya masih sama. Seperti itu. Padahal kita sudah membuat satu kesimpulan bahwa kita ini sebenarnya ya teman-teman ya sudah sepakat kepada satu titik kesimpulan. Tapi untuk orang-orang awam ini masih saja seperti dulu begitu. Oke baiklah ya tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai diskusi kita. Coba kita kasih naik ini ada Habib Fakih coba. Habib
Oh, ini Habib Fakih yang kemarin ini. Ya, silakan Habib Udah Fakih. malam. Gimana Ya, Habib Fakih? selamat sore dulu. Selamat sore, selamat malam. Ya. Aku selamat malam. Di sana malam ya. Di Amerika malam ya. Oke. Jadi aku sih nggak tegang ya. Artinya gini, kita itu kan punya AI ya. Barangkali AI itu adalah orang yang paling netral untuk dijadikan untuk apa? Untuk diskusi. Sebab dia tidak bisa diarahkan, itu ya. Bisa Dan bisa dia diarahkan. AI itu bisa diarahkan, bisa. Diakal-akali bisa. Sudah banyak yang bikin-bikin seperti itu. Oke. Saya terima. Saya belum selesai juga udah dipotong, nggak apa-apa. Jadi saya kira gitu kan, kalau diarahkan memang bisa. Diarahkan memang bisa. Tetapi kalau diskusi apologet itu kan tergantung hostnya siapa. Itu lebih bisa mengarahkan gitu. Jadi kalau dengan AI itu bisa kita tanya bagaimana tentang ini, tentang apa yang di Islam sendiri, yang di Kristen sendiri, itu bisa gitu. Jadi ini Anda ini ngomong apa sih, nggak jelas. Begini loh, dengarkan dulu, dengar Habib. Nah, kalau begini loh, Anda ini datang dari tadi malah cerita AI. Gini loh, Anda ini kan sudah sering melihat saya diskusi, betul? Betul. Oke, kira-kira ini keberatan Anda terhadap apa yang saya perbuat nih apa? Saya nggak keberatan. Ya sudah, kalau tidak keberatan, berarti Anda setuju. Sebentar. Berarti Anda setuju tentang semua statement-statement saya itu tentang Muhammad satu-satunya nabi yang agak lain, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh berbuat mesum. Berarti Anda setuju semua? Kau tidak memberi aku peluang untuk menjawab. Katanya setuju, gimana ini coba? Jadi saya tak jawab ya. Penonton semuanya. Begitu kelemahan dari apologet. Ya. Jadi dia akan membawa kita ke Oke lah, Anda nggak jelas. Oke, Anda tidak jelas ngomong apa. Dibawa dulu. Ditanya, apakah Anda ingin membantah? Tidak, saya setuju. Terus Anda mau membantah? Gimana sih? Nggak jelas, ngomong itu nggak jelas, nggak ada tujuannya gitu loh. Oke, kita kasih naik, ada Devi. Bentar, kita kasih naik Devi, malah yang naik ini. Sebentar ya. Devi. Oh, orangnya sudah hilang. Kita kasih naik Atak Firmansyah. Ya, silakan Atak Firmansyah. Heran saya dengan mereka ini. Ditanya apa yang mau dibantah, ngomong enggak, tapi mau bantah. Ya, Atak Firmansyah. Selamat malam, Bang Atak Firmansyah. Selamat malam juga, Bang. Ya, selamat malam. Bang Atak, Anda sudah sering nonton channel ini? Ya, sering. Sudah sering. Kira-kira Bang Atak, apakah Anda ingin meluruskan atau ingin mengoreksi pernyataan-pernyataan saya selama ini? Silakan. Kalau nggak ada, berarti Anda sudah waktunya Anda itu meninggalkan kesesatan. Nah, coba silakan. Saya tidak bisa berkomentar, Bang Edis. Saya cuma mau naik aja, Bang Edis. Saya kalau masalah agama kurang terlalu memahami. Oke.
ketika Anda sudah nonton channel saya, sudah mendengar statement-statement saya dan tidak membantah, kenapa Anda masih nekat mengikuti orang di kuburan? Coba. Ini Anda kesini mau ngapain ini? Makasih Bang Hadi. Nah, kan? Jadi teman-teman, kita sudah jawab semuanya ya. Sebenarnya sudah tidak ada lagi satu isu yang perlu kita angkat. Kita ini hanya melakukan kilas balik aja nih. Coba nih, selama kalian nonton channel saya, coba yang mana yang mau kalian bantah, itu yang mana? Yuk. Coba dulu kamu ngomong begini, terus ternyata pernyataanmu itu salah, begitu. Coba. Yang benar begini, coba gitu. Wadeza, coba yuk. Putra Medan. Ya, Putra Medan, silakan nyalakan kamera Anda. Putra Medan. Ya Bang. Ya, Anda Muslim Bang? Kok nggak bisa ini Bang? Kameranya? Bisa Bang. Bisa tuh. Gelap Bang, gelap. Abang di mana Bang? Bentar. Loh, kok gelap ya? Halo Bang. Ya, Abang Muslim. Bentar Bang. Oke, coba ya. Kasih naik lagi yang berikutnya ada Wadeza. Kita menanti-nantikan nih, ada Muslim yang mau bantah kita. Kalau membantah nggak bisa, teman-teman. Mereka datang ke sini tuh bisanya cuma ngancam. Iya, Wadeza. Abang Muslim, Bang. Nggak kedengeran, Bang. Abang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Oke. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda bantah, Bang? Dari apa yang selama ini Anda dengar? Kenapa Anda masih nekat, masih jadi orang Islam? Bang. Aku mau nanya Bang. Apa itu? Yesus kan lahir, yang melahirkan Bunda Maria. Terus? Apakah pada Yesus lahir itu kan dia bayi kan? Apakah dia sama Bang? Sama dengan bayi-bayi manusia lainnya? Iya, Dalam karena arti dikatakan kata, kan dia menjadi manusia. Menyusui, Iya, terus tuh betul. dia popoknya diganti, terus dia betul, ya seperti anak bayi pada umumnya lah. Iya Bang, sama Bang kayak Nah, Muhammad Bang. Muhammad juga diganti popoknya, sama kok. Sama dulu. Ya sama dulu. Terus pada saat itu bagaimana orang-orang tahu kalau dia itu adalah Tuhan? Gimana caranya tahu? Ya karena diberitahu Bang oleh nggak orang-orang semua Bang. Nggak semua orang-orang tertentu diberitahu seperti para penggembala domba, diberitahu pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, begitu. Kemudian ada yang juga orang-orang malaikat Bang, di dalam Lukas pasal yang pertama itu malaikat. Malaikat memberitahu kepada umat manusia. Para penggembala. Para penggembala itu adalah manusia. Ya, Tuhan itu Bang artinya merujuk kepada Sang Mesias yang akan datang. Begitu Bang. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Yang lahir itu bukan Bapa di surga Bang. Yang lahir itu adalah Mesias. Mesias. Ya. Jadi abang mengakui bahwasanya Yesus yang abang anggap adalah Tuhan lahir sebagai manusia. Nah, Bang, Tuhan itu apa sih Bang? Makanya kita ini debat kusir terus loh. Bang, abang itu saya tanya dulu, Tuhan itu apa?
di dalam pikiran Anda itu Tuhan itu apa? Karena kalau Anda tanya sama saya, Muhammad itu juga Tuhan. Saya mengimani Muhammad itu Tuhan. Cuman orang-orang Islam yang waras yang mengakui itu. Pertanyaan saya satu, Bang. Atau gini aja dah, gini aja Bang. Abang kalau ke gereja, abang beribadah menyembah Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Emangnya Tuhan sama manusia itu memangnya bertentangan apa gimana, Bang? Nah, kan sekarang begini, Yesus datang ke bumi sebagai bentuk manusia. Nah, pertanyaan saya, kalau abang beribadah ke gereja, Tuhan abang itu menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Ya dua-duanya Bang, sama seperti orang Islam nyembah Muhammad yang manusia dan Tuhan. Berarti abang juga menyembah manusia. Jadi menyembah Tuhan. Memangnya kalian nggak nyembah manusia? Gimana? Kalian bilang, abang tahu dari mana kalian menyembah manusia? Dari para pendebat-pendebat senior, dari pendebat-pendebat senior Islam. Muhammad itu robnya orang Islam. Muhammad itu adalah rob. Nah, gimana? Ya salah, orang Anda nggak pernah baca Al-Quran, ya salah lah. Gimana? Mana dasarnya? Coba, abang bisa ngomong begitu. Udah nggak ada waktu Bang kita bahas-bahas itu. Dalil Al-Quran yang bahasa Arab. Sementara abang sendiri tuh nggak paham bahasa Arab. Abang paham bahasa Arab. Ya udah, manusia bisa dipanggil rob nggak? Gimana? Apakah bisa manusia itu dipanggil rob? Ya, tidak. Ya, tidur sana. Iya, tidur di bawah sana, Bang. Iya, tidur di bawah sana, Bang. Ya. Kita udah nggak ada waktu lagi bahas-bahas itu. Ya, silakan. Tapi teman-teman, percaya atau tidak percaya, banyak orang Islam dan orang Kristen nggak tahu Tuhan itu apa. Makanya mereka bikin pertanyaan begini, Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan itu adalah pertanyaan orang-orang tolol. Begitu loh. Itu sama kayak kalau misalnya orang Inggris ngomong, apakah Yesus itu Lord atau manusia? Ya orang bingung. Ya Lord ya manusia, memang kenapa? Emang salah Lord manusia? Atau kamu tanya sama orang Jawa, coba. Misalnya ada orang Jawa ngomong sama rajanya, sampeyan Gusti apa manusia? Ini pertanyaanmu aneh gitu loh. Gusti apa manusia? Aneh. Gitu loh, ya. Ayo, silakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, teman-teman, muncul akibat dari kesesatan yang ada di kepalanya sendiri. Begitu loh. Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Samsul, silakan. Oke, ya Samsul. Halo. Ya Samsul, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Samsul. Ini saya masih ingat nih dengan Samsul Huda. Masih ingat. Oke, Bang Samsul, Anda Islam ya? Siap. Oke. Ya. Ini diskusi kita ini gara-gara ada orang tadi yang datang. Sebenarnya orang tadi itu mewakili sebagian besar orang Islam dan orang Kristen. Karena pemahaman orang tuh rata-rata kayak orang tadi tuh. Coba saya tanya dulu Samsul, Anda ini suku apa ini? Suku Jawa. Suku Jawa. Kalau orang Jawa itu benar nggak memanggil? Ya, benar nggak orang Jawa memanggil? Gusti ya. Oke, Gusti. Oke, memanggil yang di langit siapa? Ya Gusti Allah. Gusti juga. Oke,
kira-kira nih, kalau ada pertanyaan begini, orang Jawa bertanya kepada rajanya, sampeyan Gusti opo menungso? Kira-kira jawabannya apa? Coba. Ya Gusti itu ya bisa menungso. Oke. Menungso bisa juga dipanggil Gusti. Kira-kira Jadi pertanyaan kalau- itu salah nggak pertanyaan itu? Coba. Ya, bingung yang jawab. Pertanyaan Ya salah iya, gitu. yang jawab juga bingung. Makanya kalau Anda bertanya apakah Yesus itu Tuhan atau manusia, ya Tuhan ya manusia. Gimana? Maksudmu gimana? Maksudmu Tuhan itu harus kodok begitu atau gimana? Iya. Begitu. Sama seperti misalnya saya tanya sama orang Arab, Anda Rob apa manusia? Ya Rob itu ya manusia. Seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya itu tidak pernah ada di dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Samsul Huda, ini Anda ini masih Islam. Yo, Islam dari kecil gitu. Masih Islam. Oke, masih Islam. Ya, jadi Anda setuju bahwasanya memang Muhammad itu adalah gustinya umat Islam. Ya nggak apa-apa, ya setuju juga. Nah, iya. Terus kenapa kita itu berdebat gitu loh? Tapi beda loh, Gusti dengan Allah itu beda. Ya memang beda, sama Nah, dengan iya. Yesus dengan Bapa di sorga itu beda. Ya iya, ya nggak apa-apa, Gusti nggak apa-apa. Tapi dia bukan Allah. Gusti Yesus dengan Gusti Bapa di sorga itu memang beda. Iya. Begitu. Nah, cuman masalahnya kalian ini tidak mengakui bahwa kalian ini juga berbakti kepada seorang manusia. Begitu loh. Ya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada manusia juga. Iya, nggak masalah. Berbakti itu kepada manusia nggak masalah. Yang jadi masalah itu berbakti selain daripada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, contohnya siapa? Contohnya umat Islam berbakti kepada Allahnya orang Quraisy. Ini kurang bagaimana kira-kira saya menjelaskannya? Nggak, Allahnya orang Quraisy gimana maksudnya itu? Bang, Muhammad itu memperkenalkan sebuah ilah, yaitu ilah yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Nah, itulah yang diperkenalkan oleh Muhammad. Tetapi orang-orang Islam berkata atau mengklaim bahwa ilahnya itu adalah ilah yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, inilah dusta terbesar yang umat Islam lakukan. Kebohongan orang Islam itu adalah membuat Tuhannya orang Arab itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah dusta terbesar, kejahatannya orang Islam itu. Gitu Bang. Umat Islam itu menyesatkan orang dengan mengatakan bahwa Tuhannya mereka yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman itu poinnya. Dan kami datang mau meluruskan itu. Tolong berhenti kalian daripada mengeluarkan fitnah-fitnah itu. Gitu loh. Seperti itu, Bang. Itu Gimana? kan menurutmu. Itu kan menurut Edis kan. Ya bagaimana? Muhammad saja dari awal agamanya orang Quraisy. Bang, gini. Misalnya nih, ada orang di pedalaman Afrika sana. Mereka bukan Kristen, bukan Islam. Terus katanya mereka nyembah Tuhannya orang Islam. Kira-kira gimana? Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Nyambung nggak Anda? Maksud saya? Enggak gini loh maksudnya itu. Enggak nyambung. Orang pedalaman tadi nyembah Gini. orang Kristen, Anda orang Islam gimana? begini. Kita pergi nih ke pedalaman Afrika. Oke? Ya. Kita ketemu orang mereka yang Ah, gitu. ya. Oh, pedalaman Ya. Afrika.
Mereka bukan Islam, bukan Ya. Kristen. Ya. Oke, nah, kan ada pelanggaran lagi kan. Aduh, kena pelanggaran. Sebentar. Nah, terus. Bentar. Kena pelanggaran gitu. Aku ngeliat komen orang-orang itu loh, ketawa Ya. sendiri. Maksud saya begini, kalau ada orang-orang pedalaman itu, kemudian mereka mengklaim bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah, kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa. Iya, menurut Anda itu kedustaan nggak? Ya malah benar itu memang. Malah benar, walaupun mereka nggak pernah baca Quran. Ya, Kalau memang Tuhan itu. perintahnya mereka suruh nyembah mumi begitu. Mereka suruh nyembah mumi. Begitu. Mereka nggak pernah punya Quran. Terus inilah Allah gitu. Kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya nggak apa-apa. Dia menyembah Allah boleh. Iya. Baiklah, dibawa dulu lah Bang ya. Ya. Teman-teman, kita kena pelanggaran nih. 1, 2, 3. Belum sudah kena pelanggaran kita. Baik teman-teman, kita ulang ya. Nanti kita live lagi. Langsung live. Tunggu sebentar. Ya. Oke, saya balik lagi kamera saya. Cek 1 2 3. Berat ini saudara-saudara ya. Belum udah kena pelanggaran. Ya, teman-teman, kita berusaha dulu ya nih untuk menghindari kosakata yang menimbulkan pelanggaran. Ya, santai dulu lah. Teman-teman bantuin dulu tap layar dulu. Tap layar, share screen, bagikan siaran ini, kemudian follow dulu ya, follow dulu. Yuk. Tap layar. Banyak ini pelanggaran. Metra ini kerjanya cuman ngapain lah diskusi. Ngapain diskusi gitu. Pasti curhat nih. Ya, silakan Metra. Kamu mau curhat apa Metra? Bukan curhat. Kamera dulu nyala. Jangan ngomong.
kamera nyala dulu, dilarang ngomong kalau kamera sabar sebentar. Nah, jangan kau ini nggak sabar. Sabarlah sebentar lah. Ngapainlah kita diskusi lah. Teman-teman, saya perkenalkan ya, Metra ini teman-teman. Dia ini orang yang putus asa. Disuruh bantah, nggak bisa. Akhirnya cuman ngomong, ngapainlah kita diskusi, kamu aja nggak ngerti apa-apa. Tapi suruh bantah dia nggak bisa. Ya itu lucu fakta dia loh, ini. Itu fakta loh. Oke, bisa Jadi, kamu bantah? Aku mendengar. Sebentar, bisa nggak kamu bantah? Sekarang ini disebabkan oleh Edis. Biang Bisa. keroknya Edis gitu. Bisa kamu bantah? Coba statement saya bisa kamu bantah nggak? Jawab dulu lah bro. Jadi Edis biang huru hara. Benar apa betul? Edis biang huru hara. Yang biang huru hara itu ya Muhammad. Gimana? Buktinya Sunni Syiah bertikai, sesama Muslim bertikai. Mana? Sekali-sekali sekarang saya tanya, ada orang saling membantai gara-gara saya? Pernah kau merenung bro? Lihat nih, udah mukanya udah merah tuh. Mukanya harus merah kan? Metra, kau kalau coba, ditanya Metra. soal modis, kau mulai kejang-kejang, pengalihan isu, bawa ketawa-ketawa. Kamu kan nanya sama saya, betulkah saya penyebab huru hara? Saya tanya sama kamu, adakah benar apa betul yang adakah yang gara-gara saya mereka saling baku hantam, baku pukul, baku tembak? Ada nggak? Ada? Iya, jadi definisimu hanya soal baku tembak. Saya tanya dulu. Kamu kan bertanya sama saya nih. Saya tampung dulu pertanyaanmu. Saya ulangi lagi Metra ya. Metra, coba dengerin saya Metra, pelan-pelan ya. Kasian samamu. Metra, pelan-pelan dulu dengerin saya. Aku yang harus bilang pelan-pelan Bro Edis gitu, sabar. Kamu bertanya kepada saya, apakah saya ini penyebab huru hara? Oke? Boleh saya jawab? Ya kan tinggal jawab iya atau tidak. Oke, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena belum ada orang yang berperang mengangkat senjata ya gara-gara saya. Tetapi gara-gara Muhammad banyak orang yang akhirnya angkat senjata. Mau saya kasih contoh? Contoh. Istrinya Muhammad ngelawan menantunya Muhammad. Gimana sih? Betul tidak? Ya, istrinya Muhammad. Jadi sepengetahuanmu. Ini gimana ini Metra ini? Aduh, cengar-cengir ini Metra ini. Kan bertanya doang. Ya udah Metra, kau di bawah sana lah. Kau cuma itu aja, kau juga. Percuma juga kita ngomong nggak kau dengerin. Ayo silakan. Malu dia. Ada begitu yang gara-gara saya lalu orang menjadi angkat senjata, bertikai, berperang? Nggak ada. Kalau cuma ribut-ribut mulut saja ya banyak, semua juga begini. Sekarang saya tanya Anda, ada nggak orang yang bertikai, berdebat gara-gara statement-statementnya presiden? Ada. Gara-gara apa yang diperbuat wakil presiden? Ada. Contoh, gara-gara program MBG, makan bergizi gratis, orang berdebat. Ya nggak apa-apa. Namanya orang kan beda pendapat, nggak masalah. Kalau nggak mau beda pendapat ya di kuburan. Ini kamu itu. Kenapa sih kalian ini tidak bisa berpikir yang objektif? Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita diskusi yang bagus, yuk. Jangan mengangkat isu-isu yang nggak jelas. Langsung saja ke poin pembahasan kita gitu loh.
Oke, kita kasih naik ada Abdi siapa ini namanya? 3 RUT. Abdi 3 Rut. Abdi Erut atau gimana nih? Ya silakan Abdi. Iya, oke. Oke, Anda Selamat Muslim malam, Bang. Bang Edis. Selamat malam Bang. Abang Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Iya, oke. Silakan. Enggak. Selamat malam, Bang. Ya. Bisa. Ini saya panggil apa ini? Abdi apa ini? Nama asli saya Halim. Oh, Cuman karena Halim. dari Garut, Abdi Ti Garut. Oh, Gitu. Abdi Garut gitu maksudnya. Abdi Ti Garut. Artinya saya dari Garut. Oh, iya, karena bahasanya itu angka 3, anginnya aduh susah ya. Ya udah, coba apa yang mau Anda sampaikan ini, Pak Halim? Aku mau nanya aja, Bang. Mm-mm. Tuhan itu sekarang berada di mana sesungguhnya? Tuhannya siapa? Kalau Tuhannya orang Islam, katanya ada di dalam Ka'bah. Katanya orang Islam, karena di satu disebutkan Tuhannya orang rumah Kristen kalau gitu. Kalau yang saya tanyakan Tuhannya orang Kristen. Oke, naik ke surga begitu. Surga itu di mana? Di langit. Di langit mana? Langit itu luas. Nah, kita belum ketahui karena menurut para saintis ya, mereka pernah mengukur galaksi ini katanya tidak terbatas. Iya. Sampai betul. ujung-ujung sana. Jadi saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul The Big Bang Theory ya. Jadi Iya, betul. jadi di buku itu digambarkan betapa alam semesta ini sangat luas sekali. Nah, jadi kita kan pernah naik pesawat kan? Naik pesawat buktinya di atas ya cuman begitu-begitu aja. Betul nggak? Iya. Nah, ternyata Betul. menurut para saintis dan lain sebagainya, itu alam semesta ini sangat jauh sekali begitu. Nah, mengenai di mana surga itu di langit sana, itu belum sampai akal manusia memikirkan. Belum ada alat yang bisa neropong surga itu kelihatan. Belum canggih peralatan manusia. Belum. Karena untuk Ini, Bang, gimana? Tapi begini, Bang. Pendapat Bang Edis dengan Elia Miron itu berbeda. Kata Gimana? si Elia Miron, Tuhan itu bukan di surga. Kalau begitu surga lebih besar daripada Tuhan, katanya begitu. Pernah saya ngikuti Elia Miron itu. Begini ya. Sebenarnya begini, kita itu sebenarnya tidak pernah di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran itu sebenarnya nggak ada istilah surga. Ini makanya yang saya luruskan lagi, kita ini kadang-kadang debat ini gara-gara bahasa. Begitu loh. Iya. Kemelut ini timbul gara-gara bahasa. Jadi di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu naik kemana? Ke Uranos. Cuman Uranos itu diterjemahkan jadi surga. Nah, kalau dalam Muslim surga itu adalah tempat di mana bidadari-bidadari yang bergelantungan susunya besar-besar. Jadi kita ini udah nggak ini, jadi debat gara-gara pemahaman kita yang berbeda. Jadi Yesus disebutkan naik ke langit, Bang. Nah, langitnya sampai mana? Nah, itu belum ada alat yang bisa mendeteksi. Yang jelas pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mau naik ke langit, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Nah, ketika murid-murid di situ duduk semuanya, datanglah di situ semacam malaikat berkata, "Mengapakah engkau melihat ke langit?" Begitu. Yesus ini yang terangkat ke langit akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik. Begitu, Pak. Seperti itu, Pak. Begitu. Jadi posisinya setelah naik ke langit ya menghilang kemana? Kita belum ada alat, Bang, yang bisa mendeteksi itu. Sama seperti Anda kalau ditanya malaikat-malaikat naik ke langit itu. Ada kan ayat di dalam Al-Quran? Sesungguhnya malaikat naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit
itu dalam waktu 50.000 tahun katanya baru sampai. Nah, belum ada alat Bang yang ini kan, yang bisa mengukur itu. Karena peralatan manusia ini kalau Anda belajar ilmu apa namanya? Apa itu? Kalau ilmu astronomi, itu belum ada Ya, Bang alat-alat ya, belum ada alat-alat yang bisa mencapai. Kita masih misteri, dunia ini masih terus digali oleh para ilmuwan dan saintis. Begitu Bang. Bahkan saya kemarin barusan nonton ada seorang saintis yang akhirnya dia menemukan surga. Karena ada semacam katanya jarak surga ke bumi itu katanya berapa miliar tahun cahaya gitu. Cuman kita nggak usah pusing mikirin itu lah. Gini, kenapa sih kita pusing mikirin itu? Gini loh, saya heran. Dalam diskusi lintas agama, coba kita itu nggak usah bahas hal-hal yang kita itu sifatnya itu masih belum kita ketahui. Contoh nih, surga posisinya ada di mana? Apakah kalau Anda tahu udah ketahuan titik surga di mana terus Anda masuk surga? Kan enggak. Betul enggak? Sekarang banyak orang berdebat soal hal-hal yang sebenarnya itu bukan urusan manusia. Contoh nih, orang Islam berdebat masalah arsi. Tahu arsi? Ya, ars tepat. Ya, betul. Arsi itu apa kalau dalam agama Islam? Kalau dalam agama Islam itu adalah tempat di mana Tuhan berada, di mana Allah berada. Oke. Nah, mereka debat di mana arsi berada. Nah, bagaimana kita mau memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya itu di luar nurul atau di luar kapasitas akal manusia yang tidak sanggup mencapainya? Bukankah alangkah baiknya kita itu berdiskusi soal apa yang harus kita perbuat di dunia ini, ajaran siapa yang harus kita ikuti? Mau ajarannya Muhammad atau ajarannya Yesus? Mau mengikuti ajaran Tuhannya orang Islam yaitu Muhammad atau mengikuti ajaran Tuhannya orang Kristen yaitu Yesus? Kan itu harusnya yang kita bahas itu. Begitu. Satu lagi Bang, ada nih. Gimana? Saya dulu kan belajar atau kuliah di Universitas Katolik. Kok antara Katolik dengan Protestan itu berbeda itu, padahal hidupnya sama. Kristiani juga. Iya, kalau masalah beda juga sama. Sunni dengan Syiah juga beda. Gini loh, kenapa sih kita ini membahas sesuatu sementara itu kena ke kita sendiri gitu loh. Anda mempermasalahkan Pak Protestan sama Katolik beda. Ya beda. Islam juga satu sama lain beda. Sunni sama Syiah beda. Menurut Sunni orang Syiah sesat, menurut Syiah orang Sunni sesat. Kita jangan bahas itu, Pak Hamid. Yang kita bahas tuh begini, Anda Islam, Anda punya ajaran kan? Nah, saya Kristen, saya punya ajaran. Nah, itu kita bandingkan yuk, begitu. Oh, begitu. Iya, kan sederhana, simpel. Kenapa Bang Enis? Kalau Bang Enis Tuhannya siapa? Yesus. Tapi kalau dalam Yohanes 17:3 itu lain. Allah katanya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka percaya kepada satu-satunya Allah dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusannya. Begitu. Kalau tidak salah utusannya begitu. Itu Tuhan kami. Utusannya Bapa di surga itu adalah Tuhan kami. Sebenarnya teman-teman, saya pernah mengeluarkan satu statement. Kata Tuhan ini memang bikin banyak orang jadi goblok. Begini ya.
Hamid. Sebenarnya gini, saya itu lebih senang sebenarnya. Gimana? Gimana? Alim bukan Hamid. Alim, Alim. Sebenarnya saya sudah pernah ngomong begini. Sebenarnya kata Tuhan ini dibuang aja. Jangan pakai kata Tuhan, pakai kata Tuhan aja. Kalau pakai kata Tuhan, orang-orang tuh jadi ngerti. Tapi kalau pakai kata Tuhan, orang jadi nggak ngerti. Begitu. Jadi sebenarnya kata Tuhan itu nggak ada. Nah, saya setuju sebenarnya kata Tuhan itu dibuang aja ke tong sampah. Ya. Jadi sebenarnya kata yang benar itu adalah Tuhan, begitu. Jadi kalau Anda ngomong sama Allah itu Tuhan. Allah itu adalah Tuhan kalian. Begitu. Muhammad juga Tuhan kalian. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob kalian gitu. Nah, sama dengan Yesus dan Bapa di surga. Yesus adalah Tuhan kami, Bapa di surga juga Tuhan kami gitu. Seperti itu, Bang. Jadi saya sangat setuju. Ya, kata Tuhan itu sebaiknya dibuang saja ke tong sampah, Bang. Gitu. Ya, oke, terima kasih, Bang. Selamat malam. Hanya itu? Iya, hanya itu? Baik, saya turunkan ya. Nah, nanti digoreng lagi itu. Nggak apa-apa. Itu bagus itu. Jadi saya sangat setuju untuk memperbaiki diskusi ini biar orang Islam dan orang Kristen itu orang-orang tertentu ya, orang-orang yang nggak ngerti pokok bahasan agama, sebenarnya kata Tuhan itu harus dibuang. Sekali lagi teman-teman ya, kata Tuhan harus dibuang ke tong sampah, diganti dengan kata Tuhan. Nah itu. Baru kalau udah gitu kita bikin diskusi seperti itu, maka kita ini nyambung satu sama lain. Biar di-upgrade. Begitu ya. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Kalau seperti itu diskusinya bagus teman-teman. Jadi nggak ada lagi sebuah kosakata yang menyesatkan banyak orang. Terima kasih Bang Tobias. Karena kata Tuhan itu aslinya punya orang Kristen. Iya, orang Islam tuh nggak punya kata Tuhan, nyolong dari Bible kami, dari terjemahan kami. Begitu. Coba, kalau ada orang Islam datang ke sini, ayo kita cari ini asal muasal kata Tuhan ini. Jadi dulu sejarah itu kata Tuhan itu muncul dari penerjemahan Alkitab. Jadi dulu, terima kasih Bang Tobias, makasih banyak Bang. Dulu Alkitab itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu punya kosakata tuan, toewan gitu tulisannya, tuan gitu. Nah, untuk Yesus ini kata itu ganti Tuhan. Nah, muncul han pakai H begitu. Nah, kemudian kata ini dicolong sama para penerjemah Al-Quran. Allah dibikin Tuhan. Akhirnya jadi debat. Sampai sekarang debatnya nggak berujung. Begitu loh. Iya, kata Tuhan yang hanya diberikan kepada Yesus, dicolong sama para penerjemah Al-Quran, dipakai untuk Allah. Ya, seperti itu. Itu jalan ceritanya teman-teman. Biar teman-teman tahu. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada bentar. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Inain, coba Inain. Yuk, silakan Inain. Makasih Bang Tobias. Inain ya, Anda Muslim? Iya Bang. Ya, silakan. Anda nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Makanya saya dulu pernah punya background
Gelap enggak apa-apa, Bang Edis. Tentang orang Islam yang bingung siapa tuannya. Coba tanya sama orang Islam. Orang Islam tuh bingung tuannya tuh siapa begitu. Karena mereka ini sebenarnya nggak punya Tuhan. Mereka punyanya Tuhan. Nah, kata Tuhan diambil dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Mereka ambil itu, mereka curi. Silakan. Kalian itu tidak punya Tuhan. Orang Islam tidak punya Tuhan, punyanya Rob. Gitu. Ya, silakan. Itu kan Tuhan cuma kata-kata, ucapan, Des. Kalau kata Tuhan itu hilang juga enggak apa-apa. Kami pun menyebutnya Allah bukan Tuhan. Biasanya. Lah terus kenapa kalian ngaku-ngaku bahwa Allah itu Tuhan? Allah itu bukan Tuhan, Allah itu Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa ada simpulan kayak gitu? Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Ada nggak di dalam Al-Quran kata Rob? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada kata Rob di dalam Al-Quran. Memangnya ada kah? Ya, repot. Ya tidur di bawah sana dulu. Ngapain kamu di sini juga? Bagusan kamu diskusi sama Bom-Bom. Cocok. Pelanggaran lagi, teman-teman. Aduh, pelanggaran lagi. Herman, kayaknya Herman. Oke, makasih Bang Tobias. Terima kasih. Al-Amin, yo silakan Al-Amin. Oh, ini yang kemarin ini. Sudah bisa nyalakan kamera dia. V Queen B. Ya, V Queen B, silakan nyalakan kamera dulu V Queen B. V Queen B. Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Kita sapa enggak, ini kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Al-Amin. Ya, Al-Amin. Ya, silakan Al-Amin. Oke, Al-Amin tidak naik. Kita kasih naik ada Alif Sel. Ini kemarin udah pernah naik nih si Alif Sel. Oke. Samli. Ya, Samli. Yuk Samli, silakan nyalakan kamera Anda. Apa gara-gara kena pembatasan itu ya? Orang kalau naik jadi terpental sendiri. Ini kita kena pembatasan teman-teman. Ada 3 loh. Ke visibility, kemudian audience, kemudian wilayah. Waduh, kena kita. Oke, kita bikin lagi ya. Kalau pelanggaran pokoknya kita bikin lagi. Jadi teman-teman di sini terus ya. Kita hanya berhenti 30 detik kok. Nanti masuk lagi. Oke ya. Kita mulai ulang lagi. Bentar, karena kita kena pembatasan ini teman-teman. Jadi kalau ada orang naik dia mungkin kepental otomatis atau bagaimana gitu. Oke. Cek.
Aduh, kita kena pembatasan nih teman-teman. Kayaknya bahasa-bahasa kita mungkin agak sedikit dikurangi ya intonasinya ya. Oke, sebentar. Saya kasih dulu background yang cetar membahana ini. Gara-gara pokok bahasan kita yang tadi itu, kita harus mengangkat satu isu yang sama lagi nih. Oh, udah saya hilangkan ya backgroundnya ya. Apakah udah saya hilangkan ya? Oh, udah saya hilangkan backgroundnya berarti. Saya punya satu background itu tentang sampai hari ini orang Islam itu bingung siapa tuannya. Gitu. Karena kalau pakai kata tuan itu teman-teman, mereka jadi bingung sendiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Denny Fardianto. Kita ini udah kali ketiga ya teman-teman ya. Di band. Makanya kencengin teman-teman tap-tap layarnya teman-teman. Karena lebih banyak orang yang mereport daripada lebih banyak orang yang like. Ya. Yuk teman-teman. Ini TikTok ini sekarang ini sensitif dia teman-teman. Ini acara yang nonton ribuan, yang like, yang ini kok cuman satu orang. Nah, dia mungkin membaca ini sebagai sebuah robot begitu. Akhirnya dibegitukan sama TikTok. Ya, Denny Fardianto. Saya tanya dulu Bang Denny, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Oke, baik. Saya ganti dulu temanya ya. Saya ganti dulu. Islam tidak punya Tuhan. Sebentar. Islam tidak punya Tuhan. Tuh. Itu lebih bagus. Islam itu nggak punya Tuhan, Bang. Coba patahkan omongan saya. Di mana dalam Al-Quran ada kata Tuhan? Tunjukin. Kalau ada saya lompat dari Monas. Saya mana? Tunjukin. Tunjukin. Boleh tanya sesuatu dulu Bang? Boleh tanya sesuatu? Apa? Abang Kristen kan ya? Betul. Pemahaman abang tentang Islam tuh kayak mana sih Bang? Saya sangat mengerti Islam itu apa Bang. Pemahaman saya tentang Islam itu sudah sangat mendalam. Yang bagian mana yang mau Anda tanya? Oke, karena begini loh Bang. Di tempat kami ini, tempat ibadah itu cuman selang tembok Bang, antara gereja dengan masjid. Nggak nyambung Anda ini. Bang, Islam Kristen Bang, itu tidak ditentukan dari di tempat Anda tembok selang masjid. Iya. Nggak nyambung Anda ini. Bang. Cuman gini loh Bang, saya itu berteman dengan orang Kristen udah banyak banget. Kami itu saling menghargai dan menghormati banget. Ini dan Anda ini nggak nyambung. Begini, sebentar, begini. Ajaran Islam dan ajaran Kristen itu tidak ditentukan dari persahabatan Denny Fardianto dengan temannya. Benar. Sekarang saya tanya, begini, sebentar. Ya. Di Quran mana atau di hadis mana ada ayat yang mengatakan bahwa agama Islam itu tergantung daripada persahabatannya Denny Fardianto dengan temannya? Mana? Di mana itu ada? Nah, pembatasan lagi kan? Pembatasan lagi, teman-teman. Aduh, berat ini teman-teman. Kena pembatasan terus. Ya mungkin abang terlalu war-war sih. Iya ini kayaknya ini. Kenapa ini teman-teman? Kena pembatasan terus, pembatasan terus. Komen-komen yang itu di ini aja Bang, komen-komen yang mana? Banyak orang yang komen-komen mungkin ya nggak boleh di ini kan, di tok-tok ini kan. Komen yang mana? Bukan masalah komen ini, masalah kayaknya banyak orang yang mereport atau gimana? Robot itu banyak banget yang nembak-nembak mungkin Bang. Gimana? Ada yang robot itu masuk mungkin dari penonton-penonton abang, coba dicek.
Gimana ini banyak anunya. Sebentar. Ini berat. Ada apa ini saudara-saudara menjadi begini? Bentar, kita hapus aja dulu lah inilah. Kenapa ya? Ada apa ini teman-teman? Sikit-sikit pelanggaran ini. Kira-kira apa nih menurut teman-teman yang menyebabkan sikit-sikit pelanggaran ini? Ada apa kira-kira ini? Jangan sebut apa? Oh iya. Padahal kemarin nggak seperti itu loh. Kenapa ya? Ini baru belakangan ini loh. Gara-gara apa kira-kira? Menurut teman-teman gara-gara apa? Apa gara-gara saya pakai kacamata? Atau gara-gara topi? Nggak mungkin lah gara-gara topi. Intonasi ya. Bisa jadi intonasi. Kita kayaknya ngomongnya harus agak lembut lah inilah kalau beginilah. Oke. Susah ya. Coba kita kasih naik ada user. Sekian nih. User. Gara-gara intonasi atau perkataan. Oke. Bisa jadi nih. Intonasi atau perkataan. Ya, user. Gimana Bang User? Anda Islam? User. Oke, baik. User nggak nyambung ya, kita turunkan ya. Kira-kira menurut para peneliti TikTok, apa yang menyebabkan kita itu kena pelanggaran? Padahal selama ini kita nggak pernah kena seperti itu loh. Itu baru belakangan ini. Memang ada yang ngirim kepada saya. Ada 3 aturan baru nih semenjak Februari. Katanya kalau pakai green screen. Kita udah nggak pakai green screen. Terus apa lagi ya? Duh, pokoknya begitu dah. Kayaknya mungkin apa perlu kita reset HP-nya atau bagaimana juga nggak ngerti. Rilakuma. Atau ini aja dah. Hamba Allah. Nah, silakan hamba Allah. Berarti perkataan salah. Bapak. Nanti. Bapak. Tapi orang bisa dibuka kameranya. Ya orang bisa, wong minimal 1.000. Bapak. Hah, masih rako. Hah? Hah, mak. Mangap Iya, kok. Nanti. Hah? Nanti orang Betul bisa. kayak mau tulis izin bapakku. Izin lah menurut bisa jawab izin. Bisa sok. Wis bilang Anda juga terpusat dengan kreator live. Bapak. Iya, sok dibuka bisa beli.
Kameranya mau bisa dibuka. Wis sok. Oh, orang bisa. Mana gape ngomong masuk. Wis menyenang itu. Bala. Iya. Ya orden. Orang bisa jawab. Ya lamun kene bisa dibuka mah bisa Ya, jawab. tapi dari omongan itu teman-teman kita tahu bahwa channel kita ini itu ditonton sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi sampai dimanapun itu mereka nonton. Orang-orang desa ya. Lah kepriwak iku son itu nonton karo acara itu. Nontonnya acaranya di TV ora usah nonton ustad lah. Lah wong nonton ustad gayane mangono wae. Gitu kan. Ya kan? Akhirnya mereka nontonnya di TV. Ya memang begitu saudara-saudara. Ya. Misalnya ada acara ustadz. Yang ditonton Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Ya. Gimana? Pakai syal ya? Pakai syal atau gimana itu si pakai syal? Ustadz Maulana tahu kan? Tahu kan? Yang ngomong katanya Muhammad lahir sesar. Loh, iya. Ustadz Maulana itu loh. Ustadz asal dari Makassar atau apa itu. Yang rada-rada gimana gitu. Jamaah. Oh jamaah. Nabi kita Muhammad tidak lahir lahir itu tapi sesar. Nah, terus orang-orang desa itu menonton acara ustadz-ustadz begitu kan, seperti tadi kan, yang dari Ngapak tadi, yang mungkin kemungkinan besar dia dari Tegal atau Brebes itu tadi. Lah ngapa ndelok-ndeloki wong ustad kaya ngene ora genah begitu kan. Wis nontonnya di TV bae lah. Pokoknya nontonnya di TV bae. Begitu ya. Begitu jalan ceritanya teman-teman. Makanya ketika kita naikkan tadi grogi kan dia. Yang jelas mereka mengintip-ngintip acara kita dan menonton acara kita. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar, kita kasih naik ada Rohim Khan. Oke, Rohim Khan dia sudah lari. Kita kasih naik ada David Sumilat. David Sumilat. Ya, selamat malam David Sumilat. Halo David Sumilat. Udah dapat gift nyasar dia tuh. Dapat gift nyasar. Ya, David Sumilat, apakah Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, silakan David Sumilat. Apa yang mau Anda utarakan nih? Ya, ada satu kesempatan. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu berdoa? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus? Nah, ini lagi yang salah. Pada saat dia memberi makan 5.000 orang dengan roti yang hanya sebakul. Ya, udah ngerti lah kalau masalah itu. David Sumilat. Kenapa dia memanjatkan doa? Ya karena dia bukan Bapa di sorga lah.
Karena dia Tuhan, tetapi dia bukan Bapa di surga. Makanya dia meminta kepada Bapa di surga, begitu. Kalau dia Berdoa kepada kalau Bapa dia di surga. memanjatkan doa, berarti ada Tuhan lain selain berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Ini lagi kan bahasan kita kan, makanya mentok di sini bahasan kita ini, teman-teman. Coba kalau cerdas mestinya paham bahwa Tuhan itu Esa dan itu Yesus akui di beberapa yang ketika Anda ngomong Tuhan itu gini loh. Quran. Makanya teman-teman ya, memang repot ini, memang gara-gara Tuhan ini jadi pusing gitu ya. Jadi gara-gara kata Tuhan ini memang kita ini jadi buntu, teman-teman. Begini loh. Di dalam Al-Quran sama di dalam Alkitab itu nggak ada kata Tuhan. Gitu. Setuju nggak Anda? Yang ada apa? Di dalam Alkitab itu adanya kata kurios. Ya, itu kan hanya bahasanya orang saja. Baik itu bahasa Israel yang dibilang. Iya sama. Di dalam Al-Quran juga nggak ada kata Tuhan. Artinya sama. Tetapi pertanyaan itu sama kayak begini loh. Tidak. Pemahaman tentang orang berdoa, jika kita manusia pasti akan berdoa, terlepas bahwa dia itu nabi, harus berdoa. Kepada siapa? Kepada yang Esa. Nah, kalau Yesus itu merasa dirinya Tuhan, dan memang Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia itu Tuhan. Yesus menyatakan diri bahwa dia Tuhan di dalam Yohanes yang ketiga, Yohanes pasal 13 ayat 13. Tuh. Coba ediskan edisin orang cerdas. Iya, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Begitu. Itu salah kaprah itu. Mungkin maksudnya itu guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Ini lagi. Makanya ampun. Ya udah dah, gini aja dah. Jangan percaya hanya satu kata. Karena kalau Yesus itu merasa dia Tuhan, di mana-mana dia pergi akan mengatakan bahwa saya ini Tuhan dan sembah saya. Tapi di mana-mana Yesus pergi, dia tidak pernah berkata bahwa saya harus kau sembah. Tidak pernah. Tidak pernah Yesus itu pergi dari Yerusalem ke Bethlehem, tidak pernah menyatakan kepada umatnya bahwa kalian hambaku, sembah saya. Tidak pernah. Sudah? Bagaimana? Sudah belum ngomongnya, biar gantian. Dan memang di beberapa statement Yesus juga kan berdoa bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita bersujud dan menyembah kepada Sudah bicaranya kalau udah biar gantian. Sudah? Ya sudah. Coba Gini silakan. aja nah. Bagaimana statement Edis tentang Yesus berdoa? Baik, begini. Karena kita ini udah buntu, beginilah. Saya coba memecah kebuntuan, boleh? Saya memecah kebuntuan. Coba. Saya ini ingin mendengar ya. Baik. Gini aja dah, gantian dah, gini aja dah. Kalau Allah itu Tuhan, kalau Allah pernah ngomong dirinya Tuhan, saya sembah dia sekarang. Ya, silakan. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran kalau dia ngaku Tuhan. Kalau Allah ngaku Tuhan, saya sembah dia. Coba silakan. Banyak dalam Al-Quran. Nah, tunjuk satu aja, tunjuk satu. Menjelaskan. Edis. Jangan nanti, tunjukin satu dulu. Saya beritahu. Sebentar, tenang. Tunjukkan satu, sebentar. Tadi kan Anda udah bicara, masa saya nggak boleh gantian? Boleh gantian? Silakan. Oke, baik. Tunjukkan saya satu ayat di dalam Al-Quran, Allah mengaku dirinya Tuhan. Kalau ada, saya sembah dia. Silakan. Tunjuk satu. Saya juga tidak paham. Tidak paham. Memang saya berarti Allah bukan Tuhan. Orang dia nggak pernah ngaku Tuhan kok, gimana? Ya udah, tunjukin satu. Kul wallahu ahad, Allahu samad. Satu tunjukin. Walam mana? Yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Mana di situ Tuhan mana? Orang dia nggak ngaku Tuhan kok di situ. Kenapa nggak ngaku Tuhan? Coba sebentar. Mana dia ngaku Tuhan? Di situ dia bahwa saya itu Esa.
Kul huwallahu ahad. Mana Tuhannya mana? Mana Tuhannya? Di situ dia mengatakan bahwa dia Esa. Ya Tuhannya mana Tuhannya? Tuhan Kita itu nggak Esa. cari begini. Oke, Esa itu artinya apa? Esa itu hanya satu. Oke, saya berapa? Tunggal. Saya berapa? Kau satu. Berarti saya Esa, saya Tuhanmu. Saya Tuhanmu. Saya Allah. Lu gimana? Kalau kau Allah, kau tidak bakal terlihat. Kau bakal tidak kelihatan. Oh bisa saya nggak terlihat tuh? Nggak terlihat kan? Ah, tuh nggak terlihat tuh. Ah, saya satu. Itu hanya permainan. Itu Saya hanya permainan. malah hebatan saya, saya malah bisa terlihat. Allah bisa terlihat nggak? Ayo. Saya juga bisa nggak terlihat. Saya juga nggak. Gini, coba kita dewasa dulu. Gini, Tuhan. sebentar. Tapi saya tidak pernah mengaku Tuhan. Tenang. Gini, Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus ngaku Tuhan, betul? Lalu saya jawab dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Lalu Anda koreksi, bukan Tuhan di situ, tapi Tuhan. Salah paham itu, Oke, Elis. baik. Salah tulis. Tenang. Seperti yang selalu dibilang orang bahwa dia diedit begitu ya. Kalau Al-Quran kan tidak pernah diedit. Gimana kita mau diskusi kalau begini Anda ngomong terus? Tenanglah, tenangkan dirimu. Gini, saya akan buat pertanyaan yang sama. Tunjukkan di dalam Al-Quran Allah ngaku Tuhan. Kalau ada saya lompat dari Monas. Silakan. Coba begini, Lis. Saya terus terang ya, saya jawab jujur ya. Saya Al-Quran itu memang saya tidak terlalu paham. Iya, pantesan Anda masih jadi orang Islam. Ya udah dibawa dulu. Ya pantesan Anda masih jadi orang Islam. Nah, kita kasih naik dulu yang Muslim yang lain. Coba silakan. Challenge-nya itu ya, tunjukkan Allah ngaku dirinya Tuhan. Kalau ada, kita tutup channel kita ini. Silakan. Oke. Ayo kita kasih challenge nih orang Muslim. Ya. Kita kasih naik ada Denis. Yuk Denis silakan. Denis. Merek rumah makan. Halo Denis. Oke, Denis nggak nyambung-nyambung. Denis, Anda sudah saya naikkan ya, tapi mungkin sinyal Anda itu yang berat, makanya nggak nyambung-nyambung ya. Kita kasih naik ada sebentar. Alif Abdurrahman. Silakan. Challenge-nya itu ya. Mereka tanya di mana Yesus ngaku Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Makasih Bang Bina Raja Wali. Terus kita tanya balik. Selamat malam. Selamat malam. Ya silakan Alif, nyalakan kamera dulu. Ya silakan. Oke, Alif. Ya. Pertanyaan abadi dari orang Islam yang ditanya terus, dijawab, ditanya lagi adalah mana Yesus ngaku Tuhan. Betul? Betul, nggak ada kan? Oke. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Nah, kemudian umat Muslim bilang, oh itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Betul? Betul. Oke, saya nggak nyalahkan argumen kalian itu, saya nggak nyalahkan. Karena kalian tidak tahu Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Sama dengan kata tahu dengan tahu. Itu sama itu. Bu, saya mau beli tahu. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu. Ya tidak tahu itu sama. Gitu. Sekarang gini. Bentar. Saya kira tenang. Kita selesaikan dulu, Bang. Tenang. Di Al-Quran, cari di Bible ya. Tenang. Saya mau tanya sama Anda. Di mana Allah ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan? Silakan. Nah, ini Bang jelasnya. Saya mau tunjukkan nih ayatnya. Di Al-Quran. Silakan. Ada di surat ini Bang, surat Taha ayat 14. Ini artinya, sesungguhnya aku adalah Allah
tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Mana di situ dia ngaku Tuhan? Mana di situ dia ngaku Tuhan? Ini, Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Mana di situ mana? Coba. ya ini, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Oke. Maka sembahlah aku. Salah di situ Tuhan itu, bukan Tuhan. Salah. Ilah apa artinya Bang? Ilah. Hah? Ilah kan Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Ini ada ilaha ini. La ilaha. Iya, itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Salah itu. Tuhan itu untuk Yesus doang. Enggak. Ilah itu Tuhan Bang. Kalau Tuhan itu artinya Tuhan. Salah Anda, salah. Tuhan. Nah, Anda nggak bisa bahasa Arab, jadi Anda seolah jago Arab gitu. Ya, pokoknya itu Tuhan. Salah Anda, bukan Tuhan itu. Tuhan. Nggak bisa kayak gitu Bang. Anda kan nggak tahu bahasa Ya, Arab. pokoknya Tuhan. Tuhan. Salah itu Tuhan. Gimana tuh? Anda kan udah kalah tuh. Terus gimana? Ya itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Ilah. Saya cari. Makasih Bang Suwandi, makasih. Tuhan. Arti ilah. Bentar ya. Ilah kok dikasih juga terjemahkan Tuhan. Nah, ini Bang, arti ilah. Berasal dari bahasa Arab yang berarti sembahan, Tuhan, atau sesuatu yang disembah. Oke, coba buka sekarang. Buka sekarang surat Al-Jatsiyah nomor 23 kalau kamu nggak percaya. Nah kan? Surat apa? Al-Jatsiyah ayat 23. Nah kan? Al-Jatsiyah 23. Nah, tadi kan Anda kalah tuh. Buka dulu. Orang udah dibilang Tuhan kok Anda ganti jadi Tuhan. Nah, coba baca dulu. Baca. Ya, panjang ini. Apa intinya Bang? Baca dulu. Belum dibaca kok apa intinya. Ya baca dari atas. Nah, tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Stop. Di situ ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada. Sejak kapan hawa nafsu jadi Tuhan? Apa itu Tuhan kata kamu tadi? Apa kata kamu tadi Tuhan? Ilah. Oke, kenapa dia menjadikan hawa nafsunya jadi Tuhannya? Ayo. Masa hawa nafsu kok pencipta langit dan bumi? Gimana Anda ini? Ada juga yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Bang. Iya, nggak apa-apa orang daripada menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Gimana? Di sini tidak ada permasalahan, Bang. Ayat di sini tidak ada permasalahan. Iya, di situ ada orang yang menjadikan hawa. Gini loh, saya Alif. Kamu itu kalau orang ngomong, kamu dengerin biar kamu paham maksud orang. Nah, kan Anda tadi men-challenge di mana di Al-Quran Allah mengaku Tuhan. Saya tunjukkan di. Oke, kalau cuma ngaku Tuhan begitu, hawa nafsu di situ Tuhan nggak? Ya ada orang yang mengaku hawa nafsunya itu Tuhan. Ada. Sebentar, tadi ada telepon. Sebentar. Hawa nafsu di situ Tuhan nggak? Bukan, kalau di ayat ini. Wah, udah di situ dibilang Tuhan kok, bukan. Baca dulu. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, Bang. Ah, berarti hawa nafsunya ada Tuhan. Orang. Nggak ada, jangan. Berarti hawa nafsunya Tuhan nggak? Ya Tuhan, ini ayat ini. Ya iya Tuhan, hawa nafsu Tuhan. Hawa nafsu kok Tuhan, gimana? Di ayat ini Bang, memang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya dia siapa? Sini tadi. Ya berarti Tuhannya dia siapa? Tuhannya dia siapa berarti? Hawa nafsu, tapi berarti ini masa hawa nafsu Allah? Mana Anda itu? Enggak, ini Anda di luar dari konteks, Anda nggak bisa. Itu loh katanya hawa nafsu jadi Tuhan itu loh. Berarti Tuhan kan Allah, betul? Ya, ini orang-orang berarti yang Allah adalah hawa nafsu. Bukan. Nah, muter-muter.
Bisa juga ngomong sama orang bebal ini. Anda juga bebal kok, gimana? Ya enak kan? Ya dibebalin balik, gimana? Nah, Ya sekarang seperti ada nggak? itu. Yesus mengaku Tuhan kan Seperti nggak ada, kan? itu. Yesus Di mengaku dalam Tuhan nggak ada. Yohanes 13 ayat 13. Coba kamu Ya, buka itu Yohanes bahasa 13 ayat aslinya 13. kurios, Bang. Bahasa Yunani-nya kurios. Itu juga artinya Tuhan. itu juga bahasa aslinya juga bukan Tuhan sama. Nah, ilah Setuju? tadi bahasanya ilah. Ilah artinya Tuhan, sesembahan. Nah, tadi pelanggaran tunjukkan lagi. ayat. Susah ini Bang Edis ini. Anda tobatlah Bang Edis. Nggak usah keluar dari konteks. Nah, kan? Udah kena pelanggaran lagi. Ya, silakan. Kita teruskan saja teman-teman ya. Kita teruskan. Kita kasih naik ada Fikri. Ya, silakan Fikri. Ya, silakan Fikri. Ya, Silakan kamera makasih Anda, Bang Fikri. Edis. Ya, silakan. Silakan. Bentar Bang Edis. Bang, saya mau tanya Fikri aja Bang. Lesu. Nyalakan kamera dulu Bang Fikri. Kita kalau udah kena pelanggaran begini, kita langsung nggak direkomendasikan oleh TikTok. Nanti langsung menurun terus nanti. Siap. Ya, Bang Fikri. Anda Muslim, Bang? Siap Bang Edis. Bang, saya cuma mau tanya saja. Kristen Bang. Anda Muslim? Mohon maaf. Kristen Bang, Kristen. Kristen. Ya, gimana Bang? Anda mau naik, mau ngapain? Iya Bang, jadi selama ini kan saya juga ikuti Abang Edis punya apa namanya penyampaian. Nah di situ jujur saya terharu Bang. Maaf walaupun apa namanya ngomong lewat kayak gini tapi sedikit grogi Bang karena ini banyak penonton juga. Kemudian saya ini kan orangnya toleransi, tidak bisa merujuk atau membahas soal agama, Bang. Nah, cuman maksud saya di sini, Bang Edis ini adalah seorang apolog ya, yang saya mengikuti Bang Edis seperti itu. Nah, maksud saya tidak terdengar, Bang. Tidak terdengar, Bang. Kami nggak bisa dengar suara. Siap, Bang. Sudah, Bang? Iya, gimana? Intinya gimana, Bang? Poinnya gimana, Bang? Iya. Intinya dari saya adalah mau belajar dari Bang Edis, tapi lebih mendalami soal sejarah tentang perjalanan Tuhan Yesus, perjalanan karena ada perbandingan-perbandingan dari Bang Edis mengenai agama-agama di ya sejarah agama lah. Saya tidak katakan di satu negara tapi tentang agama. Nah, artinya bahwa Bang Edis ini kan banyak mengedukasi juga, tetapi di samping itu juga membuat saudara kita di sebelah ini kan tidak kerasa nyaman soal penyampaian dari Bang Edis. Kalau bisa kan ya kita mengedepankan toleransi seperti itu. Karena kita hidup, apalagi kita di Maluku nih Bang, Ambon. Bang Edis tahu Ambon nggak? Di Ambon. Nah di Maluku ini kan kita hidup saling berdampingan antara Muslim, Kristen maupun Hindu, bahkan semua 5 agama hampir ada di Maluku Bang. Jadi kita ini kan hidup selalu mengedepankan namanya toleransi. Nah, cuman maksud saya di sini karena terharu juga dengan Bang Edis punya penyampaian selama ini karena cukup luar biasa ya Bang Edis ini punya pemikirannya
persis sama dengan dokter maupun prof, karena punya IQ mindset ingatnya sangat luar biasa. Itu luar biasa. Itu bahkan bisa merujuk dari agama satu ke agama yang lain, bahkan dari sejarah, seperti itu Bang. Tapi motivasi Abang ini kira-kira apa untuk Abang bisa menyampaikan di media sosial, bisa masuk ke agama orang, kemudian bisa masuk perbandingan antara Kristen dan Muslim maupun agama lain. Motivasi apa dari Abang begitu? Kira-kira Bang Edis. Abang udah lama nonton channel ini Bang? Saya selalu mengikuti Bang. Setiap hari selalu mengikuti Bang Edis punya live, bahkan mengulangi nonton Bang Edis punya video-video di TikTok segala macam, selalu mengikuti itu. Tukang bohong Abang ini. Ya, dibawa dulu Bang ya, dibawa dulu Bang. Saya lama-lamain, saya sengaja untuk ngasih tahu ke orang-orang gini. Makanya saya sering bilang kan, kalau kalian itu Kristen, cara mensupport saya itu bukan dengan caranya naik. Begitu. Tetapi kalau memang kalian senengnya begitu, ya nggak apa-apa, saya turutin. Begitu. Kalau nggak salah teman-teman, udah puluhan orang, belasan orang yang naik ke sini nanya apa motivasinya. Bahkan kalau saya memulai acara, itu pasti saya jelasin kayak begitu. Apa tujuan kita adakan diskusi lintas agama? Tapi dia ngomong katanya sering nonton saya. Kalau kalian pertama kali saya buka acara, apa yang saya omongin coba? Pasti saya selalu buka dengan kata-kata begini. Tujuan diadakan diskusi lintas agama ini adalah untuk menjawab orang-orang Islam yang suka bahasin agama Kristen. Tapi dia katanya ngomong sering nonton channel saya. Nah, berarti tukang bohong. Ya, ayo silakan. Yang lain ya. Coba. Gimana yang baru? Gimana? Jasmine Sihombing. Ya, silakan Jasmine Sihombing, nyalakan kamera dulu. Si orang kan lu. Hah? Itu juga SS juga. Tunggu seasonnya. Turun muna. Halo? Jasmine Sihombing? Kalian pikir nge-host itu nggak capek teman-teman? Ya nge-host itu capek teman-teman. Capek. Gitu. Terutama kalau ketemu orang-orang yang memang kadang-kadang dungunya setengah mati gitu. Setengah mati. Tapi ya memang selalu ada kayak begitu kan. Iya. Selalu ada, selalu. Oke. Kita kasih naik ada Ningsih. Ya, silakan Ningsih. Halo Ningsih. Halo? Ningsih. Nah, menurut teman-teman sekalian nih, karena saya itu kan jarang nonton TikTok, teman-teman.
Saya biasanya cuma live saja, tapi saya nonton itu jarang. Paling cuma scroll begitu. Kira-kira penyebab orang-orang seperti ini itu apa? Saya minta pendapat kalian dulu. Apa kira-kira penyebabnya? Apakah kadang-kadang mereka ini naik, tapi apakah HP-nya dikantongin, begitu terus kepencet atau gimana? Menurut kalian apa yang menyebabkan orang bisa naik, tapi dia nggak sadar kalau dia naik? Loakon. Oke lah, baiklah ya, kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu. Kita kasih naik ada 3 Januari ini dari tadi pengen naik terus nih. 3 Januari. 3 Januari. Ya mungkin mereka bisa jadi baru nginstal TikTok. Mereka nggak ngerti TikTok ini apa gitu. Mainan apa TikTok ini. Ya, 3 Januari. Halo? Nah, kan dia naik. Minta permintaan naik. Setelah dinaikkan dibisukan. Kadang-kadang saya nggak ngerti apa maksudnya mereka ini ya. Oke, kita blokir saja dulu ya. Biar kita ngurangin lah orang-orang seperti ini. Bentar ya. Bentar, kita blokir dulu. Biar berkurang dulu orang-orang yang agak-agak orang yang agak-agak kita kurangin dulu ya. Mau report. Iya. Mungkin ini nanti saya akan cari tahu dulu karena beberapa hari ini itu seperti itu terus teman-teman. Nggak ngerti apa. Naik mungkin mau nge-report atau mau gimana gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita yang penting kita nggak sampai rungkat kan. Punya kita ini nggak sampai rungkat, cuman dilaporin aja kemudian pembatasan begitu. Mungkin nanti akan saya reset dan lain sebagainya HP ini ya. Kita bikin penginstalan baru, kita hapus dulu ulang semuanya, baru kita update kita bikin yang baru. Kita install ulang. Seperti itu. Nah, kita sekarang untuk membuat membikin PK begitu kita nggak bisa. Karena udah dibatasin. 3 loh ini pembatasannya. Pembatasan penglihatan, visibility, terus pembatasan audiens, kemudian pembatasan wilayah. Begitu. Oke ya, kita off dulu saja. Saya mau bersihin dulu HP saya, mau saya reset dulu. Mungkin entah ada apa di dalam ya. Kita ulang lagi, biar kita bersihkan lagi. Oke, saya rasa itu saja teman-teman sekalian untuk live malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Seperti itu, kita off dulu. Kita lanjut lagi kemungkinan nanti atau besok. Seperti itu. Ya teman-teman ya, saya rasa itu saja dulu. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam.